Yuk, boleh dong offline, on cam, biar kakak bisa lihat wajahnya. Oke, mungkin sambil kenalan aja kali ya. Oke, jadi kenalin nama kakak Kadiah, dan ini kakak bakal gantiin yang kakak sebelumnya, Kak Ramzi. Oke, jadi kali ini pertemuan yang keempat ya kalau nggak salah. Bakal bareng aku, Kadiah. Oke, halo. Halo Narindra. Halo, Halo. halo. Nah, Fasya kalau boleh on cam ya. Udah. Ini Halo. oh, Oh, emang. Oke, oke, baik. Oke, kita langsung mulai aja ya buat eh, pertemuan hari ini. Oke, Rafasya kalau boleh on cam aja ya. Oke, jadi kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kan kita udah oh, oke, dari bisa Kakak bisa. Ramzi udah banyak belajar tuh tentang blok-blok di Scratch kan, betul kan? Nah, kali ini bareng Kadi ya bakal melanjutin belajar blok-blok yang ada di Scratch. Oke, Kakak izin share screen ya. Oke, apakah udah kelihatan layar Kakak? Belum, belum. Hmm, udah kelihatan. Kelihatan. Oke, lanjut. Jadi di hari ini, di pertemuan yang keempat, kita bakal belajar yang namanya block sound. Apa itu block sound? Oke, kalau dari adik-adik udah pernah lihat Scratch? Nih, kalau kakak liatin, ada yang namanya blok-blok nih. Ada block motion, block looks, block sound, block events, control. Nah, pada hari ini kita bakal belajar namanya block sound. Apa ya block sound itu kira-kira? Dari namanya aja sound, berarti akan Suara. berhubungan dengan suara, betul tidak? Oke, jadi di block sound ini kita bakal belajar apa nih? Oke, jadi di block sound ini digunakan untuk menambahkan efek suara yang berhubungan dengan suara, musik, percakapan dalam suatu scratch. Nah, semuanya akan menggunakan di block sound ini. Nah, kira-kira di blog sound itu isinya apa aja ya? Nih, di blog sound itu kira-kira isinya apa aja, Kak? Nah, jadi Hmm, kakak bakal breakdown nih satu persatu. Dan kita bakal mempelajari apa sih yang ada di blog sound tuh. Nih, ada yang namanya play sound nama suara until done. Apa sih maksudnya play sound until done? Jadi di sub blok ini akan belajar memainkan suara sampai selesai sebelum melanjutkan blok selanjutnya. Nih, misalkan jadi yang tadi kakak sebutkan ini namanya play sound until done. Jadi adik-adik bisa dibuka scratch-nya masing-masing dan bisa dilihat di bagian block sound ada yang namanya play sound until done. Maksudnya apa sih? Jadi di bagian subblok ini akan menampilkan suara sampai selesai. Nih, misalkan eh, kakak kasih aba-aba. Kan kalau bloknya kayak gini bisa dibaca ketika bendera hijaunya diklik, maka suara meownya akan berbunyi sampai selesai. Benar tidak? Nih, coba kalau kakak klik, apakah ah, kali. suaranya terdengar? Enggak. Oh ya. Nah, akan keluar suara.
kucing. Terus kita bakal lanjut ke uh, subblok selanjutnya. Ada yang namanya start sound. Apa itu start sound? Nah, kalau start sound ini berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini ada yang namanya start sound. Sama-sama menghasilkan suara. Tapi apa sih bedanya? Nah, jadi di bedanya ini adalah kalau misalkan yang play sound ini suaranya itu akan berjalan secara berurutan. Misalkan kakak kasih waktu biar biar kelihatan kodenya. Kakak kasih waktu 2 detik. Misalkan kalau aku klik, bentar. Enggak kedengeran. Oke, maaf adik-adik, apakah suara kucingnya terdengar atau enggak ya? Enggak, Enggak. enggak. Oh, enggak. Oke, bentar ya. Suara aku ya. Mungkin dari yang Ya. Maksudku kecil sih. Suara kecil sih. Ini aja gak kedengeran. Suara kucingnya aja gak kedengeran. Enggak. Hmm. Gak apa-apa kan? Oke, maaf adik-adik tadi aku setting beberapa di Zoom-nya. Oke, ini kita lanjut lagi. Apa sih perbedaan play sound sama start sound? Jadi kalau play sound itu secara tidak langsung itu akan menjalankan bloknya itu secara berurutan. Misalkan ada suatu blok play sound. Nah, di bawahnya tuh ada play sound lagi. Nah, suaranya itu secara tidak langsung akan berjalan secara berurutan. Misalkan nih, aku bikin play sound-nya ada 2 nih, dengan suara yang berbeda. Misalkan kita cari, aku import sound-nya dulu kali ya, biar ada suara yang berbeda. Nah, Nah, eh, kalau ini dijalankan, nanti secara tidak langsung itu suara kucing dan suara popnya ini akan eh, berurutan. Setelah kucingnya meow bersuara, ntar selanjutnya suara pop. Tapi kalau misalkan di suara start sound, itu eh, suaranya itu akan berjalan beriringan dengan kode yang lainnya. Misalkan eh, di sini kakak kasih suatu kode buat wait, wait selama 2 menit, artinya akan berhenti selama 2 detik. Terus aku lanjut lagi, misalkan lagi aku bakal kasih suara lagi, suara plain yang lagi. Nah, kalau misalkan diklik, adik-adik bisa coba ya di laptop adik-adik masing-masing. Kalau misalkan ini aku klik,
ntar secara tidak langsung ketika sound meow-nya itu berjalan, kemudian akan beriringan dengan sound meow yang lain. Jadi ntar ada suara suara meow 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 terus berjalan seiringan gitu. Jadi kalau start sound itu ntar suaranya bertabrakan tuh dengan sound yang lain, dengan kode sound yang lainnya. Jadi tidak perlu menunggu sound meow yang atas ini berhenti, tapi eh, beriringan dengan sound selanjutnya. Tapi kalau yang play sound yang ini itu akan berjalan sampai sampai play sound-nya ini berhenti, kemudian akan melanjutkan ke kode selanjutnya. Gitu, kurang lebih bedanya. Oke, sejauh ini paham atau ada yang ditanyain dari adik-adik? Nggak ada. Enggak, enggak ada. Oke, mungkin lanjut lagi ya. Untuk yang tahap selanjutnya, ini ada yang namanya stop all sound. Apa sih stop all sound tuh? Nah, yang di stop all sound nih ada yang namanya stop all sound. Jadi stop all sound ini akan menghentikan semua suara yang berjalan. Kalau misalkan stop all sound-nya ini aku kasih di sini nih. Nih, kalau misalkan coba adik-adik coba di laptop masing-masing. Kalau misalkan aku klik, ntar kan ada suara kucing berdampingan tuh, miau, terus ntar ada masuk lagi, miau. Nah, ketika ini ada stop all sound, secara tidak langsung itu akan menghentikan semua suaranya. Jadi tiba-tiba miau miau langsung berhenti karena sudah ada subblok stop all sound ini. Jadi ini gunanya untuk menghentikan semua suara yang sedang berjalan. Oke, terus ada apa lagi sih? Nih, ada yang namanya change pitch effect by 10. Apa sih itu? Nah, kalau yang bagian change ini, kita akan mengubah suara dari, misalkan suara dari kucingnya itu. Misalkan, kalau ini aku tambahin di bagian ini nih. Aku tempelin di bagian sound, play sound, kita pakai suara meow. Nah, aku tempelin nih, change pitch ini. Kalau misalkan adik-adik coba, di laptop masing-masing. Terus coba perhatikan hasilnya. Nah, kalau misalkan diklik, ntar suaranya ini akan berubah lebih nyaring. Nah, suaranya akan berubah lebih nyaring. Nah, ini itu diatur oleh angka ininya. Kalau misalkan angkanya 10, berarti nyaringnya agak naik dikit. Kalau misalkan angkanya 20, ntar nyaringnya bakal naik. Nah, ada nih satu yang juga sama kayak change. Ada yang namanya set. Kurang lebih change sama set itu sama. Tapi apa sih bedanya? Nah, jadi sama. Bentar. Oke, ini coba kalau adik-adik buka Scratch, boleh dibikin perbedaan dua antar ini. Kita perbandingan nih. Sebenarnya change dan set itu fungsinya itu sama untuk menyaringkan suara dari miau itu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau change ini suaranya itu ketika diklik itu akan nyaring. Tapi kalau misalkan diklik lagi akan tambah nyaring lagi. Coba kalau diklik klik ulang, ntar suaranya akan semakin nyaring, semakin nyaring, semakin nyaring. Nah, semakin nyaring. Nah, coba adik-adik bisa dicoba di laptop masing-masing. Kalau misalkan kalau yang set ini, itu suaranya akan tetap utuh. Suaranya tidak akan naik lebih nyaring lagi, tapi akan stagnan di situ. Nah, ini tuh juga diatur oleh angkanya. Nih, diatur oleh angkanya. Misalkan kita kasih angka 30. Nah, kalau dijalanin, ntar suaranya akan utuh di nada kayak gitu. Tapi kalau yang di change, suara nadanya itu akan lebih nyaring, lebih nyaring, lebih nyaring lagi kalau diklik. Semakin bertambah. Namanya aja change kan? Change pasti akan berubah. Kalau yang set itu pasti tetap. Nyaringnya, suara nyaringnya akan tetap. Oke, ya kan? Bener kan? Oke. Oke, selanjutnya ada apa nih? Set volume tuh 100%.
Ya, kurang lebih intinya untuk ini kan, untuk volume. Jadi adik-adik bisa ngatur nih ukuran volume yang mau dihasilin. Bisa 100, bisa 20. Kalau misalkan 50, ya ntar akan suaranya akan semakin merendah. Adik-adik bisa dicoba ya di laptop scratch-nya masing-masing. Kalau diklik, ntar akan semakin rendah. Terus ada apa lagi nih di subblok selanjutnya? Ada namanya clear sound effect. Apa itu clear sound effect-nya? Jadi di clear sound ini kita akan menghapus semua sound yang sedang berjalan, akan menghentikan semua. Jadi kurang lebih clear sound ini sama aja kayak stop all sound. Oh maaf, maaf, salah. Jadi kalau clear sound ini akan menghapus semua efeknya. Nah, tadi kan ada yang namanya efek mengubah change sama set kan, yang gunanya untuk memberikan efek nyaring kan. Nah, ketika ada clear sound ini, ketika ada clear sound ini, nah efek nyaringnya itu akan hilang. Ketika di clear, ntar suara meownya akan kembali seperti semula. Gitu. Adik-adik bisa dicoba tuh di scratch-nya masing-masing tentang penggunaan eh, tentang penggunaan subblok yang ada di blok sound ini. Nah, harusnya mana? Apakah ada yang mau ditanyain, adik-adik? Gak ada. Kalau Enggak. nggak ada, kalau nggak ada, kakak lanjut ya. Oke. Nah, jadi selain menggunakan subblok yang tadi di sketch, kita bisa melakukan apa sih di dalam block sound ini? Nih, menambah suara bawaan scratch. Oke, wah apa tuh? Menarik sekali. Jadi di soundnya ini kita bisa mencari sound selain meow meow tadi. Kita bisa mencari sound yang lain. Nih, lebih tepatnya ada di bagian sound. Ini ada di bagian ini. Adik-adik bisa klik. Nah, kita bisa cari di bagian choose a sound ini. Nah, ada banyak pilihan suara macam-macam. Adik-adik bisa explore sendiri tuh. Ada yang animals, effect, loops, notes. Nah, adik-adik bisa uh, suara animal. Nih, kakak misalkan suara bebek. Setelah ditambah, nih adik-adik bisa ngedit juga nih. Misalkan ngedit suaranya mau dihapus, mau dipotong. Boleh, bisa. Ntar ini bisa diklik untuk mengeluarkan suaranya gimana. Nah, terus setelah tadi menambah custom sound, akhirnya kita mempunyai banyak pilihan nih. Ada meow, tadi ada pop, ada duck, tadi yang udah kakak tambahin. Nah, bisa dipilih tuh. Jadi ntar bisa mengeluarkan berbagai suara lainnya. Ntar adik-adik bisa explore sendiri di bagian sound ini. Kalau misalkan adik-adik mau mencari sound-sound yang lainnya. Jadi lewat situ ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selain tadi kita bisa nyari tuh, bisa nyari sound-sound yang berbagai macam, kita juga bisa mengunggah suara baru. Nah, gimana kalau misalkan kita tuh pengen nih, kita mau ngeluarin suara dari suara kita masing-masing, suara kita sendiri. Kita mau record suara masing-masing, bisa. Nah, caranya, nah ini, kita kita bisa upload, eh, nih ada upload. Nah, ntar bakal mengarahkan ke folder file adik-adik masing-masing. Ntar kalian bisa menambahkan sound yang kalian punya dan bisa ditambahkan. Nih aku ada beberapa suara, ada bird, chicken, sama crow. Coba aku tambahin bird deh. Nah, oke, ini proses loading dulu. Oh. Oke, mungkin ukuran filenya agak besar. Oh, ini udah bisa. Jadi ini file yang aku tambahin dari komputer. Jadi ntar adik-adik bisa tuh dari komputer bisa memilih suara sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini udah suara udah. Nah,
membuat sprite berbicara dan memainkan suara. Wah, gimana tuh? Gimana caranya biar sprite kita atau karakter yang kita mau tuh bisa berbicara dan memainkan suara? Nah, kita langsung aja di scratch-nya. Oke, aku di sini mau pilih scratch sprite-nya dulu deh. Kalau dari tadi kan kita miau-miau terus. Aku mau animal yang lain. Aku mau apa ya? Aku pilih crab deh. Aku pilih crab. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik klik karakter yang sini, ntar bakal muncul halaman baru. Jadi di halaman baru ini adik-adik bisa explore lagi, bisa tambahin yang kayak ulang yang kayak tadi. Bisa eh, tambahin suara atau suara. Ntar aku cari sound dan suara crab tuh gimana. Nah, kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Oke, nih misalkan, bentar, aku mau bikin crabnya itu bisa ada muncul percakapannya. Nih, ada yang namanya block looks. Di block looks ini kita bisa kasih nih suatu percakapan. Adik-adik bisa lihat di block looks ini ada namanya say hello for 2 second. Artinya berarti sprite-nya ini akan berbicara hello selama 2 second. Nah, sambil berbicara, si crab-nya ini akan mengeluarkan suara. Ntar ini adik-adik bisa tambahkan suara bebas. Ntar kalau misalkan diklik, ketika bendera hijaunya diklik, ntar 2 blok di bawahnya ini akan berjalan secara beriringan. Nih, maaf, muncul percakapan hello-nya dan akan mengeluarkan suara dari crab-nya itu. Oke, terus ada lagi nih. Di sini ada yang namanya eh, apa? Ada yang namanya when space key press. Apa sih bedanya? Kalau yang tadi kan ketika bendera hijaunya diklik, berarti kan kalau bendera hijaunya diklik, ntar kan di bawahnya akan berjalan. Nah, di sini when space key press, artinya kan apa? Artinya kan kalau misalkan tab space-nya di press, maka blok di bawahnya akan berjalan. Kalau misalkan adik-adik ikut bikin di scratch yang masing-masing, misalkan ini tab space-nya diklik, ntar akan muncul say hello. Ini kakak lagi klik eh, space, type space, terus nanti akan muncul percakapan hello dan mengeluarkan suaranya. Gitu. Oke, lanjut apa lagi nih? Di sini ada yang namanya membuat efek suara interaktif. Nah, apa nih? Biar lebih interaktif, kita bikin suatu pergerakan biar sprite-nya kita bisa lihat nih. Misalkan sprite-nya lagi jalan sambil bersuara. Nah, gimana sih tuh? Nih, eh ada yang namanya move. Nih, jadi bisa explore sendiri. Nih, misalkan aku pengen suatu crab-nya ini berjalan berjalan sambil mengeluarkan suara. Aku kucing aja deh. Ganti kucing aja yang udah ada suaranya. Aku mau bikin kucingnya ini akan berjalan. Jadi ini sprite-nya bisa diubah-ubah ya, bisa digeser-geser. Aku mau bikin kucingnya itu berjalan nih, berjalan. Nah, berjalan berapa kali, berapa langkah? Nih aku pengen 20 langkah deh, 20 langkah sambil mengeluarkan suara, misalkan play sound, suara miau-miau. Oke, kalau coba adik-adik ikutin di scratch masing-masing. Kita bikin kucingnya itu berjalan 20 langkah dan mengeluarkan sound miau miau miau. Kita klik. Nah, kalau adik-adik perhatikan, itu kucingnya berjalan 20 langkah. 20 langkah sambil mengeluarkan suara. Nah, 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 kita bikin nih, kalau tadi kan kita harus klik 20 klik 20 klik 20. Agak susah kan? Agak agak kelamaan. Nah, aku pengen sih biar kucingnya itu berjalan terus
sekali klik kucingnya bisa langsung terus jalan. Gimana tuh? Nah, ada yang namanya forever. Ada yang namanya block forever. Nanti mungkin bakal diperjelas di temuan blok selanjutnya. Nah, aku ini intro aja nih. Ada yang namanya block forever. Namanya aja forever, maka kalau di dalam blok-blok ini akan berjalan selamanya, forever, selamanya kan, bener kan? Nah, ini aku bakal masukin di dalam forever. Jadi artinya subblok yang ada di forever ini akan berjalan seterusnya. Nah, misalkan nih, udah aku kasih blok forever, coba aku klik. Nah, ya kan akan berjalan terus. Aku hanya perlu klik satu kali, kucingnya akan terus berjalan. Tuh, kucingnya akan terus berjalan sambil ngeluarin suara meow gitu. Itu yang namanya block forever. Oke, terus ada apa lagi nih? Hmm, oke. Nih, kalau tadi kan eh, kalau tadi kan kita bermain menggunakan bendera hijau kan, kita apa-apa harus ngeklik bendera hijau. Tadi juga udah ada kalau ngeklik udah bisa pakai tap space, klik space. Nah, jadi selain itu kita juga bisa pakai yang lain. Kalau tadi kan aku nyontohin space. Nah, kita bisa pilih tuh. Misalkan ada up arrow, ada down arrow, right arrow, left arrow. Nah, jadi kalau kita misalkan klik anak-anak ke atas, ntar outnya, ntar bloknya akan berjalan. Kalau kita klik anak panah ke bawah, kalau misalkan pilih down arrow, ntar bloknya akan berjalan. Kita juga bisa pilih yang lain, bisa ngeklik A, ngeklik huruf simbol A, ngeklik huruf simbol B, ini macam-macam. Ini adik-adik bisa pilih sesuka hati adik-adik. Kalau misalkan kalian main game kan, pernah kan kalau main game kan kita pencetnya tuh kan anak-anak ke atas, anak-anak ke bawah, anak-anak ke samping, ke kanan. Nah itu bisa tuh kalau misalkan mau bikin game, kita pakainya klik anak-anak ke atas, bawah, misalkan kucingnya berjalan ke kanan, ntar klik arah ke kanan, ntar bakal berjalan ke kanan gitu. Oke, ada apa lagi sih? Nah, menggunakan suara untuk meningkatkan interaktif rate. Nah, apa sih berarti keuntungannya? Keuntungannya blok suara ini pasti kan bakal memberikan atmosfer sendiri nih buat karakternya, buat animasinya. Jadi ntar bisa menyesuaikan kalau misalkan kucing ya miau miau, kalau misalkan burung gagak, ayam, ntar bisa ada pilihannya di stretchnya, tergantung karakternya. Bisa juga memberikan eh membuat narasi dan dialog lebih hidup. Misalkan ada suara pantai itu banyak pilihannya. Adik-adik bisa bisa explore sendiri aja di bagian search-nya ini. Nah, bisa ada suara piano itu. Kalau misalkan adik-adik bikin game kan, bikin game dari scratch ini kan pasti kan pengen ada suaranya itu kan, biar hidup gamenya. Kalau misalkan adik-adik main game kan pasti ada suaranya tuh. Nah, bisa tuh search di sini background suara game biar asik di main gamenya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita bakal latihan nih. Bakal latihan membuat sprite. Nih, ada latihan pertama. Membuat sprite berbicara dengan suara. Oke, adik-adik bisa tuh lanjut. Coba eh, adik-adik bisa mencontoh kode ini atau bisa explore sendiri dan coba bagaimana hasilnya, apakah udah bisa atau ada yang mau ditanyakan. Coba adik-adik buka Scratch masing-masing, terus Nggak ada. coba explore Nggak ada. membuat kode seperti ini, membuat blok seperti ini. Kalau itu kan udah sama yang kakak tadi contohkan, yang bentar, nih yang tadi mana tadi? Oh, yang kepiting ya? Oh ya, yang kepiting. Nah, kurang lebih kayak gini.
Nah, itu yang latihan pertama. Adik-adik bisa dikerjakan di laptop masing-masing. Oke, atau ada yang mau ditanyain atau ada yang belum jelas dari adik-adik? Nggak ada. Ada yang mau ditanya? Oh, enggak deh. Oke, enggak ada ya. Udah aman berarti ya. Udah gampang lah ya. Ini masih awal-awal. Nah, penjelasannya juga udah aman berarti ya. Nggak ada yang bingung ya. Berarti kan ini kalau misalkan bendera hijaunya diklik, ntar sprite-nya atau karakternya akan mengeluarkan percakapan, "Halo, ini saya." Dan percakapannya akan berjalan selama 2 detik. Ya, oke. Nah, selama percakapan akan mengeluarkan. Nah, pasti ada yang mau ditanya nggak yang tadi? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada. Nah, udah coba tadi. Bingung enggak tadi? Nggak. Hmm. Ada domba. Cuma domba kok gitu. Ini bah. Hmm. First. Sambil coba-coba yang tadi aku pelajarin sambil nunggu adiknya satunya lagi. Naiknya tuh. Apa? Jangan kambing. Kucing. Itu bukan kambing. Kucing suaranya kambing. Aneh. Nih. Oh. Kambing ngamuk kayak gitu.
Ini Rasya, tadi aku bikin sesuatu nih. Kalau Rasya lihat nih, ini kan aku tadi bikin suatu blog. Ada yang namanya blog forever. Nih di dalam forevernya ini aku kasih blog move. Jadi move-nya ini bakal berjalan selamanya, bakal berjalan berjalan forever. Terus aku kasih play sound, dia memunculkan suara crab-nya. Aku pengen nih kalau misalkan crab-nya ini jalan, kan nabrak tuh, nabrak edge-nya, nabrak pinggirnya nih, kan berhenti crab-nya. Nah, aku pengen kalau misalkan nabrak pinggir, aku pengen pindah posisi biar tetap jalan lagi. Makanya aku kasih ada yang namanya ini, ada yang namanya if. If ini letaknya ada di nih. Kalau misalkan Raffasya mau explore lagi nih, ada yang namanya if. If kan nih if, terus di dalam if ada yang namanya ada aku kasih ini aku kasih touch. Jadi kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketika bendera hijaunya diklik akan berjalan selamanya. Nah, apa yang berjalan selamanya? Yang berjalan selamanya akan berpindah selama 10 langkah, berpindah 10 langkah nih, terus akan mengeluarkan sound, suara pop. Eh, Oke, terus nah kalau misalkan aku kan tadi kasih if, aku kasih if kalau misalkan crabnya touching edge berarti menyentuh sisi sampingnya akan jika jika crabnya menyentuh sisi sampingnya, then maka nya ini akan bergerak, akan berjalan ke random position. Kita bisa kita bisa isi hal lainnya. Ini ada mouse pointer, ada ketika bertemu dengan akan berjalan ke karakter selanjutnya. Nah, kita bisa ubah-ubah sendiri. Jadi ini if-nya ini ketika if jadi suatu kondisi. Nah, jika ada kondisi crab-nya ini menyentuh daerah pinggir ini, maka akan menjalankan blok kode di dalamnya, akan menjalankan go to random position. Berarti crab-nya ini akan berjalan ke sembarang tempat. Jadi kalau misalkan aku klik nih kalau misalkan nyentuh sisi samping, berarti akan berpindah tempat, akan berpindah tempat, terus terus tetap jalan gitu. Oke, oke, mungkin oke, oke, mungkin aku lanjut aja ya sambil nunggu tadi siapa yang lupa. Sambil nunggu adiknya satunya. Oke, tadi kan kita udah belajar tadi apa ya? Tadi kita udah lihat tadi selain ngeklik bendera hijau, kita bisa ngeklik tab lainnya, right arrow, up arrow, button arrow, terus buat pindah sebanyak 10 langkah. Nah, tadi ini juga kita udah sama aja ya. Tadi sama aja ketika ngeklik space atau up arrow. Oke. Nah, ini nih tadi kita juga udah belajar yang tadi kalian Rafasya ataupun uh, Ucia bisa coba latihan di SKS masing-masing. Tadi kakak udah ngenalin yang namanya block forever kan. Block forever tuh berarti eh, akan berjalan forever selamanya. Berarti kan ini kalau misalkan diklik kodenya ngeluarin apa coba? Jadi kalau misalkan diklik, ntar selamanya akan memainkan musik dance magic ini sampai selesai. Walaupun selesai, ntar akan memainkan lagi. Jadi akan selamanya, akan berjalan selamanya, forever. Terus di selanjutnya, menggunakan suara saat sprite berpindah tempat. Oke, coba kita, coba kita ini ya. Kurang lebih sama sih, kurang lebih sama yang kayak tadi kakak contohin. Ini kan
no, use English, and then kita pakai go to juga sama pakai go to random position, terus kurang lebih sama sih ya kayak tadi. Terus wait, nih udah sama ya. Ini aku coba pakai draw. Kalau diklik, ini aku diklik ke bawah nih. Aku klik, tracknya akan berjalan menuju ke posisi yang random. Lalu nanti kayak, oke, tadi ini kakak bisa bikin sesuatu nih. Aku tadi bikin, uh, aku mau bikin tadi grabnya ini bisa berpindah tempat, berpindah ke random position sembarang arah sambil memberikan suara kok. Nih, tadi aku kasih blok when down arrow key press, berarti kan ketika button bawahnya di press, maka scriptnya ini akan mengarah ke random position arah yang sembarangan sambil mengeluarkan suara pop. Nah, ini atau bisa dicoba di scratch masing-masing. Nih, aku klik. Nah, akan mengarah ke sembarangan. Oke, latihan selanjutnya ini ada apa aja nih? Menggabungkan gerakan suara, menggabungkan gerakan suara dan ucapan. Wah, ini ya juga kurang lebih sama nih. Kalau yang tadi kan cuma apa? Uh, cuma ini doang ya. Aku kasih percakapan ya kurang lebih sama yang kayak tadi. Ini adik-adik bisa explore sendiri, bisa coba-coba sendiri. Nih, ketika klik button bawah, akan pindah random posisi sambil mengeluarkan percakapan dialog. Sambil ada suara pop-pop ya. Bisa dicoba sendiri di scratch masing-masing ya. Oke, ini ada apa lagi? Nah, ini nih semakin susah nih ternyata. Oh, ini juga kurang lebih sama ya. Coba kita bikin ya. Kita coba bikin dari awal. Pengen slide-nya ganti. Pengen karakternya ganti. Dinosaurus ini deh. Ini coba aku hapus aja deh, biar nggak ngomong lagi. Aku mau bikin sama nih kayak gini. Oke, pertama kan ada ini. Ketika bendera hijaunya diklik, when green flag click, and then ada control forever, terus bendera if, itu nih, ya. Terus di dalam if-nya itu ada touching ball. Berarti itu memerlukan sprite yang lain ya. Nah, ini kan touching ball. Bola aku perlu karakter lain, karakter bola. Bola. Oke. Oke. Terus ini ada lagi play sound of until then. Berarti yang ini ya. Ini kan kalau misalkan sesuai kayak di sini, coba kita jalankan ya. Gimana secara bacanya? Berarti kan tadi kalau misalkan bendera jadi diklik, akan berjalan selamanya. Ini nih, dia gambar nih. Ada yang namanya block if. Block if itu apa? Berarti block if itu adalah suatu kondisi. Nah, kondisinya itu apa sih? Kondisinya itu adalah ketika dinosaurusnya ini touching touching ball, ketika menyentuh bola. Nah, apa sih reaksi yang dilakukan dinosaurus itu? Nah, jika dinosaurusnya itu menyentuh bola, maka akan mengeluarkan suara, misalkan suaranya kan jadi coba sendiri suara dinosaurus gimana. Nah, kan kalau misalkan kayak gini aja kan, kalau misalkan kayak gini aja kan nggak ada pergerakan ya, nggak ada pergerakan. Ini aku harus menyentuh bolanya ya, ini aku harus geser-geser pakai mouse. Pengen secara ini deh, secara otomatis aja.
Maka dari itu aku tambahin nih, aku tambahin go, terus aku pengen tambahin durasi bentar, terus tambahin go lagi, terus aku tambahin durasi bentar. Nah, kita bacanya bareng-bareng ya. Pertama aku mau go-nya di position, terus kita berhenti selama 2 detik. Terus aku mau go yang kedua berhenti ke goal. Terus bakal menunggu 0,5 detik. Oke, kita baca bareng-bareng nih. Tadi sesuai yang kayak di awal, dipilih ada jalan selamanya. Nah, apa sih yang jalan selamanya? Dinosaurusnya akan di random position, lalu akan menunggu 2 detik. Ketika udah di si random, terus berhenti di sejarah 2 detik, terus habis itu pindah lagi tuh bola, akan menuju ke bola. Nah, terus berhenti 0,5 detik. Nah, tadi kan udah ada itu, ketika dinosaurusnya pergi ke bola, nempel ke bola, ntar secara otomatis akan mengeluarkan suara pop. Nih, adik-adik bisa coba di sketch masing-masing, coba bikin kode kayak ini, coba dimainkan. Ini coba kakak ini ya. Nih, nih ini kan seterusnya akan bergerak random dulu nih. Oke, Random, handphone aku terus mana ya? bola random. Gimana? Oke, ini kan dinosaurusnya akan random, berarti bikin bentar, terus ke bola. Nah, pas nyampe bola akan muncul suara random. Nah, gitu. Jadi kan bisa coba di itu masing-masing, sketch masing-masing. Oke, hari ini kita banyak belajar ya, banyak belajar blok-blok yang belum, yang masih asing ya. Tadi kayak blok if, suatu kondisi. Nah, if itu juga ada macam-macam. Nanti mungkin bakal dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada tadi kita belajar wait. Tadi wait itu buat kasih jeda tuh, kasih jeda. Nah, kita bisa atur jedanya mau berapa detik, bisa 2 detik atau terserah bisa berapa detik. Tadi kita coba belajar random ini di motion. Motion nih bisa mau pindah seberapa langkah, banyak seberapa langkah, bisa diatur langkahnya berapa. Terus ada go to tuh berarti bisa langsung pergi kemana aja. Ntar kita bisa pilih mau go to kemana, go to mouse pointer tuh maksudnya eh, si karakternya ini akan berpindah berdasarkan mouse pointer, berdasarkan mouse-nya. Kalau misalkan mouse-nya kita taruh di sini, ntar dinosaurusnya akan menuju ke mouse-nya. Gitu, ini banyak pilihannya. Ini juga ada pilihan karakter lain. Ada karakter sprite, ada karakter kucing. Ini sesuai namanya ya, sesuai namanya di sini ya. Ada ball, ini bisa bisa dieksplor lagi ntar di masing-masing. Oke, itu terus kita sekarang tadi ya belajar block sound. Berarti udah aman ya. Tadi apa bedanya tadi kalau play sound tuh? Jadi kalau play sound tuh tadi menjalankan suara sampai selesai. Walaupun suaranya itu lama tuh, misalkan pianonya suara piano tapi pianonya itu agak lama tuh, tapi dijalanin itu menunggu pianonya selesai, nanti menjalankan blok kode selanjutnya. Tapi kalau tadi bedanya dengan start sound, kalau yang start sound ini tadi kalau berjalan beriringan, walaupun misalkan kita start sound suara piano, bawahnya suara kucing, nah itu akan berjalan beriringan tanpa menunggu suara pianonya selesai. Berarti ntar ada background suara piano, teng 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 teng, ntar ada suara kucingnya. Jadi berjalan beriringan. Tadi ada apa lagi di stop all sound, berarti akan menghentikan semua suara. Terus ada tadi yang change pitch, berarti akan memberikan suara nyaring pada suara karakternya dan akan terus berubah semakin nyaring, semakin nyaring. Tapi kalau yang set itu nyaringnya sesuai dengan ukurannya aja, nggak bakal berubah-ubah. Terus ada clear sound effect, berarti tadi efek-efek nyaringnya itu sudah dihilangkan. Ini juga untuk set volumenya gimana. Oke, gitu
Nah ini sebenarnya ada yang namanya tugas buat adik-adik di rumah dikerjain sendiri-sendiri, boleh dikerjain, boleh enggak, tapi buat latihan aja. Oke, Ntar mungkin bakal petunjuknya mungkin bakal di-share lagi buat latihan sendiri di rumah, tapi mungkin kita coba dulu tuh uh, tugas yang pertama. Mungkin adik-adik bisa coba explore sendiri dari perintah nih, perintah tugas rumah yang pertama nih. Membuat sprite dengan suara pengantar. Coba adik-adik bikin tuh, kita terserah adik-adik mau pilih karakter yang apa, yang aneh-aneh, yang dinosaurus atau yang apa, atau rumah, atau orang, nah, boleh dengan suaranya yang menyesuaikan. Coba terus boleh juga tuh kasih suatu percakapan tadi, percakapan boleh idenya adik-adik masing-masing. Misalkan coba ya, aku ikut bikin juga ya. Jadi kan kita bisa bikin background yang lain. Nih, ada yang namanya background nih. Nih, kalau pencet ini, background ataupun latar belakang. Mau bikin latar belakang di suatu hutan. Di suatu hutan, satu hutan ada suatu dinosaurus. Eh, aku mau kasih orang deh. Kasih orang, terus ini aku kasih dinosaurus. Tiba-tiba orangnya ketemu dinosaurus di tengah hutan ya. Udah. Belum. Oh, Aku kasih suara-suara dinosaurus ini. Ini aku hapus aja. Ini aku suka orangnya, aku kasih percakapan deh. Kasih percakapan. Percakapannya kayak, aduh, takut jadi dinosaurus. Wait, tadi ada ini ya. Ini orangnya bakal muncul pop up kan. Ini aduh, jadi dinosaurus. Ini aku ubah lagi deh. Edit lagi. Gak usah ketemu ini biar. Oh, ini kuncinya aku hapus aja. Kuncinya aku hapus, gulanya aku hapus. Nih, aduh, aku ketemu dinosaurusnya naik-naik. Pindah-pindah. Bisa sih aku mau bikin dinosaurusnya tuh jalan maju aja. Jalan maju aja, berarti hmm, berarti move aja deh, move aja. Move. Berarti aku mau bikin dinosaurusnya biar jalan terus maju ke depan. Oh ya, tadi kan aku ini ya. Ini kan kalau dinosaurusnya yang nyentuh sisi sampingnya ini, dinosaurusnya nggak ketutupan, hilang ya. Kelihatan dada bikin ketika dinosaurusnya nyentuh ketika dinosaurusnya nyentuh sisi samping, bikin dinosaurusnya pindah lagi ke sisi kiri biar tetap terus berjalan. Itu kasih tadi sama if juga if juga. Nah, touch-nya berarti kondisinya beda. Kalau tadi touching ball, aku mau bikin touching edge atau sama adanya spin. If touching edge, if ketika dinosaurusnya menyentuh samping, maka hasilnya apa? Reaksinya adalah aku mau uh, ini, pindah ke sini.
kecil. Aku bisa bikin kecil. Oke, tidak ada berarti deh. Tidak ada gitu. Nih, misalkan aku klik tidak solution terus berjalan kan. Berjalan dan berjalannya, aku mau jalannya agak lambatan aja deh. Satu lima gitu, tiga lah. Wah, lambat ya. Tidak solution lambat. Terus misalkan aku klik dari aja semuanya. Nah, aku ada dinosaurus muncul dia dan dinosaurusnya sambil jalan terus. Adik-adik bisa coba juga lagi. Nih, ini sama yang kayak tadi mengeluarkan percakapan. Ini nambah musik tugas 3 menambahkan musik latar dalam proyek. Sama ya yang tadi udah kakak contohin latar belakang. Misalkan ntar kan di suatu hutan ntar mungkin kasih sound apa sih eh, burung berkicauan atau suara singa ntar bisa dieksplor lagi. Terus memainkan suara saat sprite menyentuh tepi panggung. Nih, memainkan suara saat sprite menyentuh tepi panggung. Jadi ketika sprite-nya ini menyentuh tepinya tadi ya, memainkan suara. Jadi ntar bisa diubah-ubah lagi nih. Tadi kan udah nih, if touch age. Berarti nanti perlakuannya beda. Kita kasih kode kasih beda, kita kasih kasih kode yang berbeda. Tadi kasih nyanyi ya, nyanyi ke age. Jadi ntar boleh di ini nih. Ketika touching, ini suaranya ya, ganti suara terus tekan ini aku coba jalanin dari asli deh kan jalan nih jalan 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 ketemu sedikit ya terus nih mengunggah suara dan menggunakan dalam proyek sama ya yang kayak tadi Kak contohin kita bisa eh udah selesai eh bener lagi oke karena sampai kapan Kak 11 sampai 11 oke kita 2 menit lagi berarti ya. Oke, jadi adik-adik bisa coba-coba lagi di rumah, di kelas masing-masing. Nanti ini petunjuknya bakal di-share lagi. Kayak tugas mengubah pitch, mengubah tadi nada suaranya menjadi lebih nyaring. Nih ada instruksinya, coba-coba explore lagi. Oke, kita mungkin kita bakal apa ya? Bakal foto bersama dulu yuk. Eh, Narendra boleh on cam mau foto bareng-bareng dulu. Oke, oke deh, satu ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Aku udah konten foto ulang lagi ya. Iya, ya Allah. Oke, oke. Karena waktunya sampai 10 dan kurang lebih 1 menit lagi. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Gak ada. Baca? Oh, nggak ada. Oke. Udah paham belum? Nggak ada. Ada yang Ada. bingung nggak? Nggak ada. 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 Emang Oke. nggak ngerti. Oke, jadi ini tadi kalau misalkan pengen cepat-cepat ngerjain, ini adik-adik boleh atau atau ntar kayaknya mau di-share ya. Iya, iya. Atau pengen cepat-cepat langsung ngerjain bisa coba screenshot tunjuknya. Bisa. Iya nanti di WA aja. Nggak itu. Atau nanti bakal di-share dari kakak rumah codingnya. Cukup menarik nih, adik-adik yang bisa explore lagi, bisa bikin lebih kreatif lagi dari perintah-perintah ini. Bisa tuh, bisa langsung bikin game sih dari yang tadi
eh, yang tadi cuma mengenal beberapa blok bisa langsung bikin game sederhana. Oke, mungkin itu dulu buat pertemuan hari ini. Dan kita udah banyak belajar tentang blok-blok yang ada di Scratch. Mungkin sekian dari kakak. Kalau misalkan kakak ada salah, kakak minta maaf ya. Oke, selamat siang semuanya. Dadah. Dadah. Udah. Dadah, dadah Naren, dadah. Dadah. Nggak boleh keluar. Iya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Dadah, selamat istirahat. Dadah. Oke.